Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muslim Fazlur Rahman dengan NIM akhir 154. Saya dari kelas 24C Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kalkulus lanjut, yakni materi tentang aturan rantai atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan chain rule. Jadi di sini aturan rantai adalah salah satu konsep penting dalam kalkulus, khususnya saat kita menghitung turunan dari fungsi komposisi yang terdiri dari lebih dari satu variabel. Pertama, mari kita pahami dulu secara umum. Aturan rantai digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang merupakan komposisi dua atau lebih fungsi, yang masing-masing bisa bergantung pada beberapa variabel. Artinya, di sini kita mempunyai fungsi di dalam fungsi. Misalnya, kita mempunyai fungsi U yang bergantung pada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Di sini dituliskan U sama dengan F dalam kurung X dan Y. Kemudian, baik X maupun Y juga bergantung pada variabel lain, yaitu variabel R dan S. Di sini tertulis X sama dengan F besar dalam kurung R dan S, sedangkan Y sama dengan G dalam kurung R dan S. Untuk mencari turunan parsial dari U terhadap R maupun terhadap S, kita harus menggunakan aturan rantai. Rumusnya adalah do U per do R sama dengan do U per do X dikali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R. Ada juga rumus yang lain, yaitu do U per do S sama dengan do U per do X dikali do X per do S ditambah do U per do Y dikali do Y per do S. Dengan kata lain, kita menghitung perubahan dari U terhadap R atau S dengan cara menjumlahkan semua jalur perubahan yang mungkin. Misalnya, U bisa berubah terhadap X atau U diturunkan terhadap X. U bisa berubah melalui X dan melalui Y juga. Jadi semua jalur itu harus kita perhitungkan menggunakan perkalian turunan parsialnya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat di contoh soal yang pertama. Di sini diketahui W sama dengan 2x kuadrat plus 3y pangkat 3 dengan x sama dengan t pangkat 3 dan y sama dengan t kuadrat. Di sini kita diminta untuk mencari turunan dari dw per dt. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan aturan rantai di mana rumusnya sudah ada di sini. Untuk langkah pertama, kita hitung dulu turunan parsial dari W terhadap X. W terhadap X. Di sini W-nya adalah 2x kuadrat. Itu jika diturunkan akan menjadi 2 kali 2x, yaitu 4x. Untuk selanjutnya dicari turunan dari X terhadap T. Nah, di situ T-nya kita ketahui bahwa T pangkat 3 itu jika diturunkan menjadi 3T pangkat 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 3T pangkat 2 atau 3T kuadrat. Untuk selanjutnya
kita cari do W per do Y, yaitu W kita turunkan terhadap Y. Jadi ini saja yang kita turunkan, yaitu 3 kali 3 Y pangkat 3 min 1. Hasilnya yaitu 3 kali 3 9 Y pangkat 2 atau 9 Y kuadrat. Untuk selanjutnya yang terakhir kita cari dy per dt. Jadi Y kita turunkan terhadap T, dimana disitu T kuadrat, maka jika diturunkan menjadi 2T, maka di sini kita tulis 2T. Kemudian kita substitusikan X menjadi T pangkat 3 dan Y menjadi T pangkat 2. Ini 4X dikali 3T pangkat 2 kita substitusikan. 4X menjadi 4 dikali T pangkat 3, sedangkan 3T pangkat 2 itu tetap karena disitu tidak memiliki X. Selanjutnya 9Y pangkat 2 kita substitusikan menjadi 9 dikali T pangkat 2 dikuadratkan. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 yaitu T pangkat 5, lalu 4 dikali 3 yang hasilnya 12. Maka di sini kita mendapat 12T pangkat 5. Dan di sini kita jumlahkan sekalian 9T kuadrat dikuadratkan dikali 2T yang hasilnya 18T pangkat 5. Karena memiliki pangkat yang sama, maka bisa langsung dijumlahkan saja 12T pangkat 5 ditambah 18T pangkat 5, yaitu memiliki hasil 30T pangkat 5. Kita langsung saja kita lanjutkan ke contoh 2. Di sini diketahui jika Z sama dengan 4X kuadrat min Y kuadrat dengan X sama dengan S kuadrat plus 3T dan Y sama dengan ST. Di sini kita disuruh menentukan do Z per do T dan do Z per do S. Yang pertama kita cari dulu do Z per do T nya. Di sini kita memiliki rumus seperti ini, di mana do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T plus do Z per do Y dikali do Y per do T. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu do Z per do X, yaitu Z diturunkan terhadap X. Di sini yang memiliki nilai X hanyalah 4X kuadrat, maka 4X kuadrat kita turunkan menjadi 8X. Selanjutnya do X per do T, di mana X kita turunkan terhadap T. Sini yang memiliki nilai T hanyalah 3T, sehingga itu saja yang perlu kita turunkan. 3T diturunkan menjadi 3, maka di sini kita tulis 3. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu do Z per do Y. Z kita turunkan terhadap Y. Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Selanjutnya kita cari Y diturunkan terhadap T, maka ST diturunkan terhadap T, hasilnya adalah S. Selanjutnya kita substitusi saja nilai X dan Y ke dalam hasil yang sudah kita peroleh tadi. 8X kita masukkan X nya menjadi 8 dikali S kuadrat plus 3T
dikali 3, kemudian dikurangi di sini min karena fungsi z-nya itu juga min. 2y kita ubah menjadi 2st lalu dikali s. Lalu kita jumlahkan saja. Di sini 8 dikali 3 itu hasilnya 24. Kemudian s kuadrat plus 3t. Kemudian dikurangi 2s kuadrat t dari sini ya teman-teman. Maka diperoleh dz per dt sama dengan 24 dalam kurung s kuadrat plus 3t dikurangi 2s kuadrat t. Selanjutnya kita mencari dz per ds nya. dz per dx yaitu z diturunkan terhadap x, maka kita memperoleh 8x, sama ya kayak yang kita mencari dz per dt tadi. Kemudian kita mencari dx per ds, maka di sini x di sini kita turunkan yang memiliki nilai s, yaitu s kuadrat. S kuadrat diturunkan menjadi 2s. Kemudian dz per 2y, y kuadrat kita turunkan menjadi 2y, lalu nilai y kita turunkan terhadap s, maka menjadi t. Kemudian disubstitusikan menjadi 8 dalam kurung s kuadrat plus 3t dikali 2s ditambah 2st kali t, yang kemudian jika dihitung itu akan menghasilkan 16 s kuadrat plus 3t dikurangi 2st kuadrat. Sebagai kesimpulan, aturan rantai adalah alat yang sangat penting untuk menganalisis fungsi-fungsi yang kompleks yang melibatkan banyak variabel. Dengan menggunakan aturan ini, kita bisa menghitung turunan secara sistematis, bahkan untuk fungsi komposisi yang lebih rumit lagi. Untuk menutup, demikian penjelasan saya tentang aturan rantai. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.